Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak nikmat telah diberikan untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmat bisa bekerja, ada iman dan takwa, ada Islam. Dan untuk iman, takwa, Islam jangan pernah dilepas atau tergadaikan, karena itu adalah syarat masuk surganya Allah. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga yang melihat Jupri channel ini, semuanya dalam kondisi sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia memiliki impian, saya, jenengan, atau siapapun di antara kita. Kalau kita tidak punya impian, kita menyalahi kodrat. Kenapa? Karena hadis kusinya cukup jelas. Allah telah berfirman di dalam sebuah hadis, aku tergantung prasangka hambaku. We become what we think about. Kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Namun, di dalam Islam, impian bukan sekadar angan-angan, melainkan niat yang dibingkai iman, diiring ikhtiar, dan diserahkan hasilnya kepada Allah SWT. Islam mendorong umatnya untuk berusaha. Terdapat di dalam surat An-Najm ayat 39, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat ini mengajarkan bahwa impian tidak akan tercapai tanpa usaha. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk pasrah tanpa ikhtiar, tetapi juga tidak sombong tanpa tawakal. Rasulullah SAW dan semangat meraih tujuan. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa semangat, kekuatan mental, dan ketekunan adalah bagian daripada keimanan. Bagaimana cara mengejar impian menurut Islam? Agar impian bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan, lakukanlah beberapa hal. 1. Luruskan niat. Jadikan impian sebagai sarana mendekat diri kepada Allah SWT, bukan semata kebanggaan dunia. Innamal amalu binniyat. Noto hati, semua harus niatkan untuk mencari ridho Allah. 2. Rencana dan berusaha sungguh-sungguh. Islam mencintai hamba yang bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Profesional adalah ada plan, ada do, action. Maka itulah yang mestinya ada perencanaan yang matang. Setelah itu didorong dengan usaha 4As. Kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas. Yang ketiga, sabar dalam proses. Tidak semua impian terwujud seketika. Bohong kalau semua impian pasti terwujud pada saat setelah kita berdoa. Tidak, semuanya ada prosesnya. Dan tentu butuh kesabaran adalah kunci keberhasilan itu. 4. Doa dan tawakal. Setelah ikhtiar maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan. Jangan takut gagal, karena gagal itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyerah. Terakhir, jangan takut gagal. Kegagalan bukan akhir, tetapi bagian dari proses pembelajaran. Impian yang baik tidak akan sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 120, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Boleh jadi impian tercapai sesuai harapan, atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau Allah SWT disimpan pahalanya sebagai tabungan akhirat. Yang jelas tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Surat Al-Baqarah 186. Semua doa dikabulkan. Cuman kita harus sadar sebagai yang diciptakan oleh Allah. Karena kita sadar sebagai hamba dari Allah. Yang menentukan kun fayakun itu Allah. Ada doa yang di-cash,
ada doa yang ditunda, ada doa yang tidak diberikan tapi disimpan di akhirat. Maka jangan biarkan usia berjalan tanpa arah. Kejarlah impian dengan iman, iringi dengan doa dan kekuatan dengan kesabaran. Selama impian itu baik dan diridhoi Allah SWT, maka setiap langkah menuju impian tersebut bernilai ibadah. Semoga Allah SWT memudahkan langkah kita dalam meraih impian yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Tetap semangat saudaraku. Habul minallah, habul minannas. Bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.